wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Kembali lagi di pelajaran biologi. Kali ini kita masuk pada unit 11 ya, dimana kita masih bersinggungan dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Namun kali ini materi kita mengenai pola-pola hereditas. Nah, sebelum kita jauh ke sana, kita harus tahu dulu hereditas itu merupakan pewarisan watak dan dari induk keturunan ke keturunannya secara biologis, baik itu melalui gen atau DNA ya. Jadi dalam pertemuan kita kali ini seperti yang telah dijelaskan oleh Mendel pada penelitiannya, dia memberikan contoh kacang arcis, bunga, dan lain sebagainya. Nah, dalam PPT MIS kita akan membahas bagaimana cara proses pencarian penurunan pola-pola hereditas kepada keturunannya. Langsung saja kita masuk pada PPT MIS berikut ini. Check it out. Oke, pola-pola hereditas. Nah, pada tampilan slide MIS di sini kita bisa melihat tumbuhan, hewan yang hasil dari keturunan induknya. Oke, nah kita berjumpa kembali dengan Pak Mendel dalam penelitiannya, yaitu pea flower dengan kacang arcis. Nih, sifat karakteristiknya dilihat dari fenotipnya, ada yang bulat mengkerut, dilihat dari warna biji, bentuk polong, warna bunga, posisi bunga, panjang batang. Oke, nah ingat ya nak, pola-pola hereditas ini masih menyinggung dengan hukum Mendel 1 dan 2, di mana persilangan hukum Mendel 1, persilangan antara ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih menghasilkan keturunan F1, ercis berbunga ungu. Keturunan F1 dikawinkan antara sesamanya menghasilkan keturunan F2. Oke, nah kita lihat pada penurunan sifatnya, di mana postil polen B besar B kecil, hasilnya yaitu kita dapat melihatnya sendiri. Oke, yang pertama itu ada pola testocross, di mana di situ kita melihat dari dominan fenotipnya dan resesif fenotipnya. Nah, dimulai dari penyilangan dehibrid. Kemudian interaksi antar alel, di mana dominasi tidak sempurna. Contohnya itu tanaman bunga merah dengan tanaman bunga putih. Maka akan dihasilkan perbandingannya 1:2:1. Oke, selanjutnya itu ada interaksi alel kodominan. Kita ambil contohnya ayam berbulu hitam dengan ayam berbulu putih. Nah, sama perbandingannya 1:2:1. Oke, di sini ada interaksi alel-alel ganda, di mana kita mengambil contoh dari kelinci, di mana ada abu-abu tua, kelinci abu-abu tua, ada cincila, ada jenis abu-abu muda, Himalaya, dan albino. Kita lihat dari alel ganda pada kelinci yang mempengaruhi warna bulunya tersebut. Ada interaksi genetik, kemudian ada polimer, ada kriptomerik, ada epistasis dan hipotasis, ada epitasis dan hipotasis 2, ada komplementer. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari pola-pola hereditas. Selanjutnya pola-pola hereditas yaitu tautan gen. Istilah tautan gen itu digunakan untuk menunjukkan gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama atau dalam satu pasang kromosom homolog. Seperti kalian lihat pada gambar yang ditampilkan di slide ini. Oke, tautan gen dimulai dari tautan gen tertaut autosomal pada Drosophila. Drosophila itu hewan apa nih? Hewan seperti mati. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berat. Nyamuk, sejenis nyamuk tapi bukan nyamuk ya. Ada tautan 2,
kemudian masih sama dari Drosophila, pindah silang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pindah silang di antaranya jarak antar lokus, posisi sentromer terhadap lokus, kemudian kontrol gen, suhu yang ekstrim, dan terakhir penggunaan bahan kimia atau radiasi dan meningkatkan pindah silang. Nah, kalau pada manusia sendiri, kita itu bisa lihat pada golongan darahnya ya. Golongan darah sistem AB0 dengan golongan darah sistem MN, golongan darah sistem RH. Nah, sifat-sifat yang dipengaruhi seks dari kita lihat kebotakan pada laki-laki merupakan sifat yang dipengaruhi oleh seks ya. Dimana genotipnya itu kita bisa lihat. Nah, kemungkinan laki-laki botak, tidak botak. Nah, kemungkinan perempuan botak, tidak botak. Di sini ada penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin itu ada tipe X0 pada ayam, kemudian tipe pada manusia itu XY ya. Tipe manusia itu XY, ingat ya. Penentuan jenis kelamin kedua itu kita lihat pada lebah madu, dan kepada kelamin tipe ZW itu pada belalang. Ada terdapat kelainan penyakit pada genetika manusia. Sering kita lihat itu penyakit yang disebabkan alel resesif autosomal, biasanya itu albino, anemia sel sabit, fibrosis sistik, galaktosemia. Nah, ada juga kelainan dan penyakit menurun yang tidak tertaut seks ya, dimana itu lebih dikenal dengan anemia sel sabit ya. Penderitanya mempunyai sel darah merah berbentuk sabit akibat mutasi irisan asam amino rantai B molekul Hb atau daya ikat terhadap oksigen lebih sedikit. Di sini selanjutnya ada gangguan mental. Ini masih dari kelainan penyakit menurun yang tidak tertaut pada seks ya. Nah, gangguan mental ya, mempunyai ciri-ciri menunjukkan gejala kebodohan, reaksi refleksinya lamban, rambut dan kulitnya kurang pigmen, umumnya tidak berumur panjang, jarang mempunyai keturunan. Jika air urinnya diberi larutan ferriksosida 5% akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Kelainan penyakit genetika pada manusia, ada buta warna, biasanya diturunkan dari ibu ke anak laki-lakinya. Kemudian distrofit otot, hemofilia, sindrom Fragile X. Kalau dilihat dari golongan darah berdasarkan A, B, dan 0, golongan darah manusia dibedakan menjadi golongan darah A, B, A dan B, golongan darah 0. Oke, thank you for watching. Sekian pertemuan kita pada Meet 11 kali ini. Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf. Kita lanjut pada grup e-learning kita. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.